Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sudah sampai kepada modul keempat atau modul akhir dari pedagogi. Yang kedua, hari ini adalah hari kedua mereka pedagogi, profesional. Ya, hari kedua dan hari Senin sudah selesai modul modul 5 atau modul 1 profesional. Nah, Bapak Ibu, ini kan masuk modul 5 ya, atau modul profesional keilmuan PAI. Maka LK yang akan dibahas itu berbeda dengan LK waktu pedagogi. Kalau pedagogi, Bapak Ibu membahas tentang PBL, problem based learning. Kemudian, kalau misalnya profesional, maka membahas tentang PJBL. Jadi nanti saya maksudnya Bapak-bapak semua dan ibu-ibu jangan sampai salah di prosedur itu karena itu prosedur PTK. Kalau udah salah nanti kasihan ke sananya. Yang ini udah selesai di bagian evaluasi. Bapak Ibu udah selesai satu siklus PBL. Sekarang melangkah ke siklus PJBL. Ya. Baik, saya izin share screen. Izin share screen. Udah nampak full ini share screen-nya Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih separuh, Bu. Oke, saya ulangi. Maaf tadi ini rupanya. Oke, saya ulang. Ini sudah ya? Ya. Sudah, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah PJBL. Ya. PJBL atau Project Based Learning. Ada 6 siklus yang akan Bapak Ibu lewati di PJBL ini karena ada 6 modul profesional. Nah, yang pertama ada modul 1, kemudian modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Nah, ini yang pertama. Saya mau dimatikan lah suaranya, jangan kayak gini mengganggu. Aduh, jelaskan. Kawan-kawan matikan mic-nya, kawan-kawan. Ini scoring. Delay. Jangan dihidupin, jadi enak buat Bapak Ibunya. Saya ulangi lagi. Ini adalah kita berada di modul profesional kali ini karena pedagoginya sudah selesai 4 modul. Nah, alhamdulillah, sekarang kita masuk ke profesional dengan 6 siklus PJBL, Project Based Learning. Ini adalah modul 1, langkah ke-1 dari PJBL. Ini adalah modul kedua, ini langkah kedua. Modul ketiga, 4, 5, 6. Bapak Ibu seperti biasa, saya mau ini bisa sukses. Kenapa? Penentuan awalnya Bapak Ibu di modul 1 ini harus berhasil. Kenapa? Kalau masalahnya sudah jelas, identifikasi masalahnya sudah jelas, maka nanti di proses terakhir juga mudah kepada penyusunan rencana aksi. Inilah tujuan akhirnya agar Bapak Ibu mudah menyusun PTK di bagian lokakarya nanti. Oke. Yang pertama, ini pada modul 1 nanti Bapak Ibu akan membahas tentang identifikasi masalah materi pembelajaran. Sama kayak di PBL, Problem Based Learning, sama. Ada masalah, tapi model masalahnya berbeda. Nanti kita lihat bagaimana.
Yang kedua, mengeksplorasi. Nah, kalau yang pertama, apa beda yang kedua sama yang ketiga ini? Nanti kita lihat di LK ini kok 2 sama 3 ini sama Bu dia siklusnya, ada yang berbeda nanti kita cek. Modul keempat, ini analisis penentu penyebab masalah. Modul kelima, analisis penentu solusi masalah, baru rencana aksi. Itu udah jadi nanti PTK-nya. Dah, kita lihat ya. Untuk yang modul 1. Nah, ini ada petunjuknya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Yang kedua tadi udah lewati, tapi pelajari lagi. Apa kadang mungkin salah tadi yang diterapkannya. Mungkin bisa bukan salah, maksud saya belum tepat atau kurang tepat, nanti bisa diperbaiki lagi atau ditambah lagi. Kan sama kan tabelnya? Jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, analisis identifikasi masalah sama. Tapi gini, lihat petunjuknya. Disesuaikan dengan masalah. Lihat. Yang pertama, materi pembelajaran. Yang kedua, keagamaan kontekstual. Yang ketiga, fakta dan realitas sosial. Jadi ada 3 masalah yang Bapak Ibu harus buat. Terkait masalah belajar. Kedua, keagamaan kontekstual. Ketiga, fakta dan realitas sosial. Yang ada pada modul profesional 1. Apa modul 1? Akidah akhlak. Jadi yang ketiga ini 1, 2, 3 di-list-kan di sini. 1, 2, 3. Pertama 1, materi pembelajaran. 2, keagamaan kontekstual. 3, realitas sosial. Itu dijelaskan di sini, ditulis. Nah, kaitkan dengan permasalahan di pembelajaran struktur materi. Baru di sini, yang masalah di sebelah kiri, Bapak Ibu bahas dengan struktur materi PAI. Kepayan. Bu Rahmi kasih contohnya, saya nggak berani ngasih contoh sebenarnya di sini. Karena takut salah. Tapi saya sudah menyampaikan kepada para dosen untuk memberikan contohnya, karena mereka yang profesional, yang ahli dalam terkait ilmu PAI. Saya takut melangkahi keilmuan. Oke, yang ketiga, lakukan analisis berdasarkan masalah yang temukan. Ini tadi kan udah dapat identifikasi masalahnya. Di sini Bapak Ibu, bahasa Bapak Ibu nih menganalisis masalah yang di sini kolom kedua tadi dengan pengalaman siswa dalam belajar. Itu yang pertama. Jadi ada kata-katanya menganalisis masalah yang temukan dengan pengalaman siswa dan belajar. Yang kedua, tindak lanjutnya. Apa tindak lanjutnya? Kalau kemarin tuh saya kasih contoh, ini adalah demam. Masalahnya adalah demam. Nah, identifikasi masalahnya adalah karena sering sekali minum es yang banyak. 2, hari sangat panas. 3, kondisi tubuh tidak baik. Maka dikasih penjelasan bahwanya pengalaman dari ini mengatakan bahwa jika minum air es terlalu banyak, suhunya terlalu rendah, kemudian hari semakin panas, maka bisa menyebabkan demam tinggi. Apa tindak lanjutnya? Minum air hangat, minum antibiotik, dan kompres. Nah, itu tindak lanjut. Apa sih solusi yang kita berikan sementara? Jadi kayak P3K. Mudah di modul 1 ini nanti. Tetapi kalau salah Bapak Ibu menentukan permasalahan, maka ke modul 2 juga salah. Ini Bapak Ibu K1, hari Selasa dikerjakan. Tapi kalau besok duduk-duduk selesai mau dikerjakan boleh. Nanti kan tinggal diperbaiki, dicek, kadang ada inspirasinya lagi tidur, lagi habis sholat. Oh iya, mungkin itu ada yang salah. Bisa. Sedangkan K2 tadi baru selesai PJBL-nya. Nah, nanti di hari Selasa masuk ke modul 2. Jadi K2-nya udah jauh. Oke, selesai modul 1 atau langkah 1. Kita masuk ke langkah 2 PJBL. Ingat, K1 dan K2 perhatikan.
Kalau mengupload tugas, harus upload yang paling atas juga. Yang atasnya, bukan yang paling atas, yang atasnya LK. Kalau LK 11 kan nggak ada yang di atas, LK 21, maka 21 saja. Karena nanti hari yang K2-nya hari Selasa modul 2, maka yang diupload 2 modul, 2.1 dan 2.2. Sedangkan untuk K1 itu hari Jumat, modul 2, PJBL, upload 2.1 dan 2.2, ada 2 modul. Oke, kita lanjut. Ini LK 2.2, eksplorasi penyebab masalah. Kita di sini, kenapa modul 1 udah selesai? Kita identifikasi masalahnya. Ya kan? Dah. Kita lihat. Menggali penyebab masalah tentang materi pembelajaran dengan cara melakukan kajian literatur melalui pencarian konsep dari artikel, jurnal, dan dokumen yang relevan. Ini sistem Z masih ada, zigzag. Ini yang di sini Bapak Ibu perhatikan, ini adalah kopas dari LK yang sebelah sini 2.1. Jadi yang 2.1 yang dianalisis identifikasi masalah dikopas kemari. Per poin, kan ada 3 poin tadi kan 3 masalah. Dikopas kemari. Masing-masing, kan dia ada 3 tadi ya di atas tadi. Masing-masing dikaji kajian literatur. Ingat kajian literatur itu apa? Daftar pustaka. Minimal 3. Saya ulangi lagi. Minimal 3 kajian pustaka. Minimal 3 jurnal. Minimal 3 buku. Tulis sumber daftar pustakanya. Ya. Minimal 3 kajian pustaka. Dan pengutipannya 5 tahun ke belakang. Nggak boleh lewat dari 5 tahun. Terakhir 2018 cuman kalau jurnal. Lewat dari 2018 jangan mengutip. Nggak boleh. Saya ulang, untuk LK 2.2, kajian literaturnya minimal 3 pendapat dari 3 jurnal, ada daftar pustaka, dan minimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun, maaf. Maksimal 5 tahun, paling lama di 2018. 2017 sudah nggak boleh. Oke, kemudian apa yang sudah Bapak Ibu temukan di sini? Apa yang sudah Bapak Ibu temukan di sini terkait poin 1, masalah pembelajaran, kontekstualisasi agama, dan satu lagi apa lupa saya tadi di atas ada 3. Dari kajian literatur dan daftar pustaka. Maka Bapak Ibu analisisnya dari bahasa ini. Ini menurut Bapak Ibu semua, bagaimana pendapatnya terkait pendapat ahli tadi? Coba Bapak Ibu kaitkan dengan kolom ini. Ya. Selesai. Ini masalah kedua. Analisis. Ini masalah ketiga tadi. Analisis sampai selesai. Nah, selesai di LK 2.2. Masuk ke LK 2.3. LK 2.3 berarti hari Kamis. K2, hari Selasa depan lagi itu K1. Ingat, mengumpulkan LK 2.3 berarti harus mengupload LK berapa? LK 2.2. Alhamdulillah, terima kasih. Ingat semuanya. Jadi harus 1 LK di atasnya. 2.2 yang wajib diupload. Dah. Masuk lagi kita langkah. Nah, ini dia. Nanti ada yang nanya, Bu Rahmi, apa beda langkah kedua di modul 2 dengan langkah ini di modul 3? Tadi di langkah 2 modul 2, kan dia kajian literatur kan? Kajian literaturnya pustaka kan? Jurnal kan? Kalau ini, nah, di sini hanya wawancara. Ingat nggak waktu di PBL,
modul 2 kita gabung. Ada pustaka di atas, ada wawancara di bawah. Ingat kan? Nah, Ingat, Bu. kalau Ingat. sekarang dibedain, dipisahin. Di modul 2 khusus pustaka. Makanya saya bilang minimal daftar pustakanya 3. Minimal 3. Daftar pustakanya. Nah, di sini apa? Di sini yang poin 1. Narasumbernya siapa? Boleh dosen, boleh teman sejawat, boleh kepala sekolah, boleh pengawas. Buat tanggal wawancara, jangan sok-sok dimundurin biar keren. Tanggal hari itu terus. Bulan ini bulan Juli, berarti di tanggal berapa? Pukul berapa, tempatnya di mana? Apalagi ini udah sekolah, udah bisa langsung wawancara biar dapat pertanyaannya. Ada pertanyaannya ditulis, ada jawabannya ditulis. Kemudian di sini apa? Kayak LK 2.2 tadi. Kalau LK 2.2 tadi, Bapak Ibu menganalisisnya menurut bahasa Bapak Ibu dengan eksplorasi dari daftar pustaka, kajian literatur atau jurnal-jurnal dikaitkan dengan identifikasi masalah Bapak Ibu. Kalau di LK 2.3 ini menurut bahasa Bapak Ibu uraikan dari kajian realitas hasil wawancara dengan yang telah diidentifikasi. Ini masalah 1. Ini masalah 2. Ini masalah 3. Selesai LK 2.3 modul ketiga. Masuk LK 2.4. Lagi-lagi saya ulangi, kalau mau upload 2.4, silahkan upload juga wajib 2.3. Karena sistemnya zigzag Z. Jadi dilihat yang ujung ini sama nggak dengan ujung sini. Oke, langkah modul 4. Apa dikatakan? Oh, kalau yang 1 kita udah selesai di sini, 2, 3 kita udah selesai di sini. Analisis penentu penyebab masalah. Apa analisis penentu penyebab masalahnya? Nah, ini dia. Ini masalah yang pertama. Tapi, nah, hampir lupa saya. Khusus untuk, catat, ini yang perlu diingat. Khusus untuk LK 2.4, catat ya, ingat ya. Khusus LK 2.4, wajib melampirkan ini LK 2.2 dan LK 2.3. Khusus untuk LK 2.4. Bu, kenapa? Karena di situ ada kajian literatur dan kajian realitas. Ada yang hasil jurnal sebanyak 3 minimal, lebih banyak lebih baik. Kemudian ada hasil wawancara yang diuraikan di sini hasil eksplorasinya. Ulang, Bu. Ya, Ulang di situ, Bu. gimana? Ulang di LK, di khusus LK 2.2-nya. Baik, saya ulang ya. Nah, di sini saya ulang khusus LK 2.4. Kalau yang tadi, kalau 2.2 wajib LK 2.1 dilampirin. Kalau LK 2.3 wajib lampirin LK 2.2. Sedangkan 2.4, 2 LK dilampirkan. 2.2 dan 2.3. Kenapa? Karena di situ hasil dari eksplorasi penyebab masalahnya ada pada LK 2.2 dan LK 2.3. Di sini dia. Diuraikan. Dah. Uraikan analisis akar penyebab masalah. Kira-kira akar penyebab masalahnya kenapa? Akar penyebab masalah demam tadi ternyata apa? Oh, memang virus. Nah, virus. Nah, malas itu juga ada, misalnya kalau dalam pembelajaran malas ada. Nah, ini virus. Kemudian analisis, maka dapat disimpulkan ini kesimpulan ini Bapak Ibu semua, bahasa Bapak Ibu. Disimpulkan dari beberapa akar penyebab masalah, di sini Bapak Ibu menyimpulkan. Dah, ini masih masalah yang pertama. Ingat, kita ada 3 masalah. Ini masih masalah yang pertama. Nah, masalah pertama poin kedua, tentukan masalah utama dan penyebab masalahnya. Dijelaskan di sini. Oh maaf, ini apa nih? Oh sama.
Ini masalah yang kedua ya, mohon maaf. Ini masalah yang kedua. Kalau tadi masalah yang pertama, nih masalah yang pertama kayak di atas, ini masalah yang kedua, dan ini masalah yang ketiga. Karena 3 masalah tadi kan? Lanjut ke LK 2.5. Nah, kalau 2.5 balik ke aturan awal. Yang diupload 2.4 dan 2.5 saja. Hanya 1 LK saja. Ya. Ibu mohon maaf, Bu, saya ketinggalan di kolom 3, 2, Gimana Bu Revi, putus-putus suaranya? tadi saya ketinggalan, Bu, karena jaringan ya, Bu, ya. Saya ketinggalan kan di kolom yang ketiga di 2.4. Yang kolom keduanya kan kayak kita membahas mengenai akar penyebab masalah. Kolom ketiganya saya ketinggalan tadi. Kolom ketiga dari sini, 2.4. Ya, 2.4. Nah, 2.4 ini adalah bahasa kita yang kita analisis terkait dengan akar penyebab masalah dengan hasil eksplorasi. Nah, ini adalah kesimpulan dari kita. Kita yang menganalisisnya. Oh, ternyata virus itu sangat berbahaya bagi menyebabkan penyakit demam. Dan potensinya disebabkan juga oleh makanan yang tidak sehat, meminum air es yang sangat banyak, dan suhu panas yang itu. Nah, itu secara contohnya. Baik. Kita masuk LK 2.5. Lagi-lagi saya ingatin 2.5 yang diupload 2.4 dan 2.5. Ini langkahnya. Kita masuk kepada analisis penentu solusi masalah. Analisis penentu solusi masalah. Ini dia. Uraikan masalah utama dan penyebab masalah lainnya yang relevan pada LK 2.4. Yang ujung kanan 2.4 pindahkan ke ujung kiri seperti biasa. Apa solusinya untuk demam tadi? Solusinya apa? Ditulis di sini. Solusi kalau anak tidak bisa menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar, apa dia di sini? Kira-kira pendekatan apa, pembelajaran apa yang harus kita gunakan? Nah, buat kajian literatur dan ke analisis empirik, jangan salah. Ya, kajian literatur itu daftar pustaka kayak di LK 2.2. Jadi di kajian literatur ini kutipan minimal 3 jurnal, tapi jangan sama yang sebelumnya. Beda. Kenapa? Pak, Ibu, catatannya adalah kalau di LK 2.2, kajian literaturnya adalah penyebab demam adalah karena ini. Itu hasil jurnalnya, penyebab dari demamnya. Kalau di 2.5 kajian literaturnya bukan penyebab demamnya, tapi obat demamnya. Obatnya yang dibahas. Jadi yang di sini kita membahas adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan obat demamnya. Kalau tadi di sini kita bilang untuk siswa agar bisa huruf hijaiyahnya dengan bagus, maka harus ada praktek belajar misalnya praktek problem based learning misalnya. Nah, cari kajian literatur yang menyatakan bahwa problem based learning itu dapat meningkatkan hasil belajar huruf hijaiyah siswa. Minimal 3 jurnal. 5 tahun maksimal, 2018, 2017 nggak boleh lagi, 16 nggak boleh lagi. Apa itu analisis empirik? Analisis empirik ini bahasa Bapak Ibu. Menganalisis dari kajian literatur dikaitkan dengan solusi masalah ini. Ini bahasa Bapak Ibu. Udah. Itu masalah nomor 1 tadi. Kita ingat ada 3 masalah. Ini masalah nomor 2. Dah, yang terakhir kalau ada masalah nomor 3. Oke, kita lanjut ke LK 1.6. 2.6. Sebentar ya, mana LK-nya? Bentar ya.
2.4, 2.3, 2. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cari 2.6-nya. Oh, ini dia. Dua titik enam. Oke. Oke, udah ya, 2.6 udah tampak ya. Oke, kita masuk ke 2.6 siklus terakhir. Ini 2.5. Nah, ini dia. Ini 2.6. 2.6, maka kita masuk kepada rencana aksi. Ini dia, rencana aksi. Ini udah selesai, yang 1, 2, 3 udah, 4 udah, 5 udah, 6 udah. Sekarang rencana aksi. Bapak Ibu, di rencana aksi harus memuat 5W1H. Who, what, where, Why, when, when, ya, how. Ya kan? Bagaimana, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Tuh. 5W, 1H. Nah, itu ada dicari. Kita menyusun rencana aksi dalam bentuk kegiatan tentang pengembangan materi ajar. Kemudian kegiatan memuat 5W1H. Melakukan evaluasi terhadap sinkronisasi antar unsur dalam penetapan solusi dan rencana aksi. Melakukan refleksi terhadap solusi masalah, langkah-langkah kendala penyelesaian, dan rencana aksi. Ini mulai. Bu, apakah LK 2.56 ini tetap kami upload 2.5? Iya, benar. Seperti biasa. 2.6 upload juga yang LKD tesnya 2.5. Uraikan yang dari 2.5 kemari. Baru kita lihat. Uraikan rencana aksi dalam bentuk. Apa yang harus kita lakukan terhadap ini? Siapa yang harus mengendalikannya misalnya? Kapan harus kita perbaiki masalahnya? Contoh ya, ini demam. Kita balik ke demam supaya nggak salah. Ini demam. Apa solusi untuk mengatasi demam? Siapakah yang berhak memberikan resep terhadap demam? Kapan demam ini harus diobati? Ini harus dijawab langsung, bukan hanya pertanyaan. Nanti Bapak Ibu udah buat pertanyaan. Harus dijawab. Nah, mengapa kita harus menggunakan antibiotik untuk mengobati demam? Bukan mengapa demam terjadi. Jangan salah. Jangan bertanya lagi masalah, tapi membuat solusi terhadap masalah. Mengapa antibiotik atau kompres air panas dapat meredakan demam? Di mana kita dapat menemukannya atau di mana kita dapat mencari antibiotik tersebut, boleh. Itu dijawab di sini. Bagaimana cara meningkatkan imunitas agar tidak terjadi demam? Itu di sini. Nah, 5W, 1H. Nah, setelah itu evaluasi rencana aksi. Ini masih masalah nomor 1, Bapak Ibu. Uraikan evaluasi terhadap sinkronisasi antara penetapan solusi di 2.5 dengan rencana aksi di 2.6. Ini bahasa Bapak Ibu semua. Yang terakhir, yang terakhir, refleksi. Uraikan refleksi terhadap solusi masalah, langkah-langkah kendala penyelesaian, dan rencana aksinya bagaimana. Ini di sini. Selesai. 1 masalah, ingat. Ini masih untuk masalah yang pertama. Nah, sampai bawah. Karena ada 3 masalah, maka di bawahnya ada nomor 2 dengan 3 masalah seperti ini. Kemudian ada nomor 3, ada 3 masalah seperti ini. Oke, selesai saya jelaskan terkait dengan PJBL. Nah, tunggu dulu ya mau bertanya. Tahan tapi raise hand aja dulu. Ya, saya mau jelasin lagi, ingat. Bapak Ibu semua, saya ketahui teknologi semakin canggih, makin tinggi. Dan saya pahami juga Bapak Ibu pasti ada yang menggunakan ChatGPT dalam resume, analisis bahan ajar, dan PBL atau PJBL. Tapi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu semua. Apakah nanti di UKM PPG ada dibantu sama ChatGPT?
Enggak kan? Nah, soal dari UKM PPG itu keluar dari Bapak Ibu baca di analisis bahan ajar, di resume PBL dan PJBL. Jadi setiap KB, setiap titik-titik KB yang ada di modul Bapak Ibu semua, itulah yang akan keluar nantinya di di UKM PPG yang dibuat secara nasional. Kalau Bapak Ibu mau buat ChatGPT silahkan. Tetapi nanti tidak bisa dibantu sama ChatGPT, kami juga tidak bisa membantu. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu kesadaran sendiri untuk belajar. Ini masih 4 modul. Jangan sampai 10 modul ikhtiarnya haram. Kenapa? Memang mudah. Akhirnya Bapak Ibu dapat nilai yang mudah dari kampus. Karena menggunakan ChatGPT untuk dapat hal yang menarik. Tetapi hati-hati. Nantinya Bapak Ibu tidak selamat waktu UKM PPG. Ini sudah banyak saya ketahui. Saya nggak melarang Bapak Ibu, karena itu teknologi. Tetapi hati-hati dengan teknologi yang Bapak Ibu temukan itu. Takutnya menjebak. UKM PPG, soal semua dari setiap titik demi titik, spasi demi spasi yang ada di KB1, KB2, KB3, KB4, setiap modulnya. Itu yang akan keluar. Jadi kalau misalnya nanti nggak lulus, jangan lagi tanyakan pada kami. Karena kalau udah masuk UKM PPG, artinya udah lulus dari kampus. Tapi kalau nggak lulus UKM PPG, itu karena Bapak Ibu tidak bisa menjawab secara nasional. Ya, jadi saya mohon sekali, mulai modul 5 ini, kurangi. Atau kalau bisa, abaikan penggunaan dari ChatGPT. Kenapa? Supaya membantu Bapak Ibu sendiri mengingat. Nggak bisa loh kita belajar langsung tak-tak dikumpulin jadi satu, nggak bisa. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu bisa ingat sambil bangun subuh baca itu akan teringat walaupun sedikit. Saya dipahami ya. Saya tidak perlu bantahan terkait itu. Yang kedua, ada beberapa laporan dari para wali kelas terkait Bapak Ibu yang paling sering atau selalu diingatkan untuk pengumpulan tugas. Jadi modul 4 adalah batas terakhir dibantu oleh sistem. Ini saya ingatkan. Biren 1, Biren 2, Biren 3, langkah 1, langkah 2, langkah 3, Aceh Selatan K1, Aceh Selatan K2, dan Langbir K2. Kami tidak bisa membantu lagi ke sistem jika Bapak Ibu mengogah-ogah, mengundur-undurkan pengumpulan nilai lewat dari jam 12 malam. Kalau misalnya K1 jam 23.00 paling telat itu masuk nilai ke sistem, kalau udah lewat saya nggak akan bisa bantu lagi Bapak Ibu. Itu sistem yang bicara. Sistem itu gini dia Bapak Ibu, sistem itu ilmu komputer. Dia tidak ada rasa keprimanusiaannya, tidak ada humanistiknya. Kenapa? Kalau kita manusia, kalau dosen bilang, Bu, saya izin, mohon maaf, orang tua saya meninggal. Ya, misalnya, Bu, saya izin, saya tidak sehat, masuk rumah sakit opname. Nah, kami bisa memaklumi itu, tapi pertanyaan saya, apakah komputer bisa memaklumi? Apakah sistem bisa memaklumi? Nggak bisa, Bapak Ibu. Yang semester lalu, batch lalu, ada ibu-ibu yang suaminya meninggal. Itu di tugas yang penuh, maka teman-temannya saling membantu menyokong, dibantu yang KB1-nya ini, KB2, KB3 ini, KB4 ini dibantu. Nah, karena ibu itu memang rajin. Dan dibantu tapi dilaporin sama wali kelas, Bu, mohon maaf kami harus bantu Ibu Pulan karena ini. Oke, kita terima. Nah, itu dia. Maksud saya begini, ini penilaian ini tidak ada humanistiknya, tidak ada rasa kemanusiaannya. Namun Bapak Ibu, saya harapkan bisa bekerja sama, menghormati aturan yang ada. Jam 23.00 itu udah paling telat masuk nilai. Nanti kalau masuk lagi hari kedua, saya nggak mau bantu lagi. Mohon maaf, saya tidak ada bantu lagi. Yang sering saya telepon, ingat. Ada beberapa orang yang sering saya telepon. Saya telepon, kemudian udah sering saya telepon, kemudian ditelepon wali kelas, nggak di-open. Nah, itu udah saya tandai nama-namanya. Ya, ngumpul tugasnya susah. Udah ngumpul tugas dicuekin dosennya.
Tuh, jadi mohon jadi pertimbangan Bapak Ibu semua ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat yang di raise hand dulu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Ibu Aminah silakan. Berarti modul tadi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. saya mau ini aja Bu, bukan mau tanya, mau penjelasan di modul 1 dulu Bu. Yang intinya pokok masalah materi di situ, saya masih kurang paham di situ Bu. Oke, Oke. baik. Itu aja Bu Aminah. Jadi intinya adalah pada saat modul 1 langkah 1 PJBL itu Bapak Ibu sedang mengaitkan 3 permasalahan. Saya ini ya izin share screen ya biar jangan salah. Nah ini. Ada 3 masalah yang harus Bapak Ibu tetapkan. Yang pertama masalah materi pembelajaran. Yang kedua masalah keagamaan kontekstual. Yang ketiga adalah fakta dan realitas sosial. Namun hal ketiga itu berada pada modul 1, profesional. Itu Bapak Ibu uraikan. Apa masalahnya? Kemudian masalah yang ketiga tadi, Bapak Ibu uraikan terkait dengan struktur materi PAI. Jadi gini. Pertama tulis di sini. Tulis yang pertama materi pembelajaran, 1. 2. Keagamaan kontekstual. 3. Fakta dan realitas sosial. Udah. Di sini dijelaskan apa sih masalah materi pembelajaran pada modul akidah akhlak? Saya ulang, apa sih materi pembelajaran pada modul akidah akhlak yang dikaitkan dengan ilmu PAI-nya, pembelajaran PAI? Yang kedua, apa sih masalah keagamaan kontekstual yang ada pada modul akidah akhlak yang dapat dikaitkan dengan struktur materi? Struktur materinya PAI lagi balik. Yang ketiga, apa sih fakta dan realitas sosial yang ada pada modul profesional yang dapat dikaitkan dengan ilmu PAI atau pembelajaran PAI di sekolah? Mungkin itu Ibu Aminah. Iya Bu. Baik. Pak Khairul Umuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kurang mengerti sedikit Bu. Masalah yang di kolom pertama yang digabungkan harus ada di LK berapa tadi itu? 2.4 apa 2.5 yang harus digabungkan harus ada 2.2 dan 2.3-nya tadi Bu. Yang di mananya diambil dulu. Oh ya, oke ya. Baik. Kita share screen lagi. Oke Bu, oke. Berarti LK 2.5 ya. 2.4 salah bilang. 2.4 Bu yang pertama. Oke. Nah, kita kan di 2.2 kan tadi sudah menganalisis. Gini kan kita ada 3 masalah ya. Kita ambil satu masalah misalnya yang pertama. Ini ada satu masalah yang masalah yang pertama di LK 2.2 kan udah kita analisis. Ya kan? Ya, Saya ulang. Masalah yang pertama, masalah yang pertama tadi apa Berena bahasanya? Materi pembelajaran. Nah, kita fokus sama materi pembelajaran. Masalah materi pembelajaran udah kita kajian literatur, kemudian udah kita analisis kan bahasa kita mengaitkan masalah materi pembelajaran dengan kajian literatur. Yang di sini, ingat ya, di 2.2, ingat dulu poin ini. Sekarang masuk ke poin 2.3. Materi pembelajaran. Di sini masalah materi pembelajaran, kemudian di sini kajian realitas yang kita wawancara si dosen yang wawancara narasumbernya. Nah, di sini bahasa kita mengaitkan antara materi pembelajaran dengan hasil wawancara.
Nah, yang ini analisis eksplorasi penyebab masalah di 2.3 dengan analisis masalah di 2.2 untuk masalah yang pertama tadi, maka disimpulkan di mari di 2.4. Nah, ini dia. Nih. Jadi 2.4 itu adalah hasil kesimpulan dari yang sebelah kanannya analisis yang bahasa kita yang mengaitkan antara masalah dengan kajian pustaka itu dianalisis digabungkan dengan LK 2.3 yang menganalisis antara masalah yang pertama dengan hasil wawancara. Disinilah kesimpulan dua pendapat tadi di atas. Oh, bukan di copy paste Bu ya, cuman kesimpulan dari kedua Makanya tersebut. agak beda saya bilang. Di sini bukan copy paste, tetapi Oke. kesimpulan dari yang ujung kanan 2.2 sama ujung kanan 2.3. 3. Ya. Karena kan kita modelnya zigzag, nanti kesalahpahaman di situ Bu. Nanti Nah, entah di tapi copy saya paste ini ya. ini akan saya jelaskan juga kepada dosen gitu. Nah, ya Bu, oke. Terima kasih Bu. Baik, alhamdulillah kalau paham udah. Selanjutnya siapa tadi? Ibu Revi, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mungkin di sini Revi ada 3 pertanyaan dan alhamdulillah kami yang kedua tadi sudah melalui ya Bu ya, yang PJBL dan alhamdulillah itu sesuai dengan yang Ibu jelaskan barusan. Nah, Nah, di sini kan Bu di modul 2.3 ya. di kolom keduanya yaitu kan wawancara ya Bu ya, wawancara dengan guru ataupun kolega guru, pengawas dan lain sebagainya. Nah, di sini pertanyaan saya adalah berapa minimal mewawancarai narasumber? Ya, lupa saya sampaikan ya. Itu juga 3, lupa saya sampaikan, mohon maaf. Itu juga 3. Ya, Tiga narasumber yang akan kami wawancarai itu. dia narasumber yang berbeda. Jadi boleh guru, boleh teman sejawat, boleh kepala sekolah. Bu, kemudian pertanyaan yang kedua, ini kan hari-hari apa tuh? Kami kan sudah masuk di modul yang 2.2 ya Bu ya. Ya. Nanti misalnya ada pergantian masalah, apa itu boleh atau memang Itu yang harus hati-hati. Kalau bisa tidak ada pergantian masalah. Makanya saya bilang usahakan maksimal tuh di 2.2 sih pergantian masalah sebenarnya. Karena mungkin pas di 2.1 Bapak Ibu kan karena baru baru tugas, ya kan? Makanya yang kedua bisa perbaiki terus hari ini, nggak apa-apa. Walaupun udah nilai sama dosen untuk persiapan 2.2, jangan salah lagi. Nah, sedangkan 2.1 harus matang-matang permasalahannya supaya Bapak Ibu nggak terjebak. Karena ini Bapak Ibu nanti ada sidangnya, kayak sidang skripsi. Jadi kok bisa masalahnya pun enak diselesaikan nanti. Jadi kan Bu, ada lagi nih Bu pertanyaan. Jadi kan tadi itu kan ada 3 masalah, maaf, ada 3 masalah. Yang pertama itu mengenai materi pembelajaran yang berlandaskan teoritis. Kemudian yang kedua adalah keagamaan kontekstual, dan yang ketiga adalah fakta realita ya Bu ya. Kemudian di sini pertanyaan saya adalah ketika nanti disidangkan, apakah ketiga-tiga masalah tersebut atau hanya satu? Nanti di lokakarya nanti disuruh memilih. Bapak Ibu mau milih masalah 1, masalah 2, apa masalah 3? Nah, yang mana yang paling mendekati? Satu lagi Bu, tadi ketika masuk dengan dosen, tadi Raffi juga sempat bertanya, jadi yang keagamaan kontekstual itu mengenai siapa, saya tanya seperti itu, apakah siswa atau masyarakat? Jadi sebenarnya bagaimana ini Bu, yang kontekstual dan realitas sosial ini apakah itu masyarakat atau memang siswa Bu? Wah, pembelajaran. Berarti bukan ke masyarakat Bu ya, tetap siswa. Itu mungkin ada sedikit kesalahan. Bu, satu lagi Bu, biar sekaligus. Biar bagi-bagi temennya. Satu lagi Bu, ini terakhir. Satu lagi di modul 2.6, ya, yang dimana tadi rencana aksi kalau saya tidak salah,
di sini kan ada yang 5W 1H. Jadi kan di situ kan misalnya apa solusinya, kemudian siapa yang berhak memberikan solusi tersebut misalnya seperti itu. Nah, jadi apakah itu menurut bahasa sendiri atau kita melihat lagi kajian literatur dan juga wawancara? Bahasa sendiri tapi secara ilmiah. Namanya kita menulis karya tulis ilmiah. Berarti dengan bahasa sendiri. Baik, Bu, sudah cukup. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ini Windows, siapa sih Windows ini? Siapa ini Windows nih yang raise hand? Nggak ada namanya Windows, nggak ada diganti-ganti, nggak mau saya terima kalau belum diganti. Maaf Bu, dari laptop. Biasanya dari Kenapa HP. nggak Bu. rename dulu? Jangan Oh, iya, Bu. biasakan. Rename sekarang. Ya. Rename terus sekalian. Oke, sambil menunggu Ibu Windows. Nah, kan dipanggilnya Ibu Windows. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang lain mau bertanya? Ada? Bu, apa Bu? Ya, Bu Ramadhani. Ini sebenarnya saya nggak mau bertanya, cuman ada nggak kira-kira gitu contoh yang memang udah real? Ada dong. Nggak ada. Kamu saya kasih, cari sendiri. Ya. Udah tahu saya pertanyaannya kan? Oke, Bu Elisa Yeni, silakan. Ini Bu, tadi saya ketinggalan waktu Zoom pertama di LK 2.2.1 itu yang di pertamanya itu Bu kan materi berlandaskan teoritis, keagamaan kontekstual, fakta dan realitas sosial itu kan kita ngambilnya kan pas pelajaran itu kan di modul akidah akhlak. Apakah itu kita ngambil materinya harus di pelajaran akidah akhlak saja? Terus yang kedua, Tetapi kan berdasarkan di situ kan udah dapat, makanya akidah akhlak di awal. Karena akidah akhlak itu pondasi kita Bapak Ibu. Akhlak itu pondasi. Mau kita sepintar apapun, maka tetap akhlaknya, madhabnya yang dilihat. Makanya kenapa diambil akidah akhlak di modul 1, maka kita berlandaskan akidah akhlak untuk ilmu PAI. Kalau misalnya orang tidak ini fikihnya tidak terlalu tinggi tapi akhlaknya bagus, dia bisa belajar untuk ilmu fikih. Tapi kalau misalnya ilmu fikihnya tinggi tapi akhlaknya nggak ada, itu nggak bisa. Makanya itu jadi permasalahan krusial kenapa akidah akhlak kita duluanin. berarti diambil dari materi akidah akhlak ya Bu. Ya, boleh. Terus yang saya tanya yang kedua di LK 2.6 kan kita harus memuat 5W tambah 1H. Di situ apakah kita tulis pertanyaannya baru di bawah kita buat jawabannya atau Benar. bagaimana? Ada pertanyaan dan ada jawaban. Terus yang terakhir Bu, yang kita tanya ke rekan sejawat atau apa itu kan ada 3 permasalahan Bu. 3 permasalahan yang kita ambil, materi, keagamaan, fakta dan realitas. Itu orangnya harus berbeda Bu. Enggak, Misalnya, orangnya sama dengan yang 3 pertama, pertanyaan. Orang yang sama, 1 masalah, 3 pertanyaan. Orang yang sama dengan 3 pertanyaan masalah. Nah, itu dia. Boleh. Asik. Jangan capek-capek, jangan bikin ribet. Pak Syafruddin Syah. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya Kayak nggak rumah tanya orang lagi. aja, Assalamualaikum gitu ya. Saya tanya tadi sama Bu Eli, sebenarnya saya menanya itu juga. Maksudnya kan ketiga yang kita wawancarai dengan pertanyaan yang sama atau memang pertanyaan yang berbeda. Nah, udah tanya tadi Bu Eli. Oh ya, oke. Alhamdulillah ya ada terjawab. Apalagi Bu Revi? Ibu, mohon izin ya Bu, lagi ya Bu ya. Ini biar lebih paham ya Bu. Boleh. Sebenarnya tadi kami kan sudah itu Bu yang PJBL dan jujur itu di punya saya sendiri yang keagamaan kontekstual karena saya tadi udah bertanya yang keagamaan kontekstual itu Bu Revi buatnya yang masalah di masyarakat bukan pada siswa. Jadi bagaimana nih Bu? Aja nanti yang naik ke modul LK 2.2 karena kita kan nggak meneliti masyarakat Bapak Ibu. Kita meneliti sekolah. Iya. Nah, kalau masyarakat sekolah boleh ya. Masyarakat sekolah itu misalnya tenaga pendidik, guru, apa namanya cleaning service, apa PJS ya, penjaga sekolah. Nah, itu masyarakat sekolah boleh. Tapi kalau bisa lebih fokus ke pembelajaran sih, karena kan kita pendidikan profesi. Kita bukan ke sekolah atau manajemen sekolah kayak gitu. Berarti nanti bisa ya Bu ya kami ubah untuk diperbaiki di 2.2 ya Bu ya. Pokoknya sebelum 2.2 masih bisa berubah.
Oh, baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita bisa apa namanya? Kita selesaikan